Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini, Jumat 7 April 2023 dengan judul Saat Rohnya Bekerja Melalui Saya. Ayat inti terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya memberikan 3 poin utama sebagai bahan perenungan kita pagi ini. Poin yang pertama, karakter yang paling kuat dan paling mulia terletak di atas dasar kesabaran dan kasih dan penyerahan yang penuh kepercayaan kepada kehendak Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Kasih ilahi yang berkuasa di dalam hati memusnahkan kesombongan dan keegoisan. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sukacita yang paling murni muncul dari penghinaan yang paling dalam. Karakter yang paling kuat dan paling mulia terletak di atas dasar kesabaran dan kasih dan penyerahan yang penuh kepercayaan kepada kehendak Tuhan. Saudara, sebagaimana nilai dari sebuah karakter pada akhirnya akan muncul ketika ujian datang, ketika pencobaan datang, ketika aniaya datang, ketika keadaan-keadaan yang menyulitkan datang. Apakah karakter yang dimunculkan pada saat situasi seperti itu adalah kemarahan? Apakah ketidakpuasan, iri hati, dengki, dan seterusnya? Atau justru muncul kesabaran, murah hati, tidak cemburu, dan yang lain sebagainya? Nah, oleh sebab itu, ketika penghinaan datang, kesusahan muncul, dan hal-hal yang negatif menyerang kita, sejatinya itulah pembentuk karakter kita. Dan ingat, karakter yang paling kuat dan paling mulia terletak di atas dasar kesabaran kita, kasih kita, dan kebergantungan kita kepada Allah. Poin yang kedua, kasih tidak akan pernah kehilangan nilainya. Itu adalah atribut surga. Sebagai harta yang berharga, kasih akan dibawa oleh pemiliknya melalui gerbang kota Tuhan. Menarik ini saudara. Mari kita baca kutipannya. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hati di mana kasih berkuasa tidak akan diisi dengan nafsu atau balas dendam oleh luka-luka yang dianggap tak tertahankan oleh kesombongan dan cinta diri. Kasih tidak menaruh curiga, selalu menempatkan dukungan yang paling menguntungkan di atas motif dan tindakan orang lain. Kasih tidak hanya menanggung kesalahan orang lain, tetapi dengan senang hati tunduk pada penderitaan atau ketidaknyamanan apapun. Kesabaran seperti itu diperlukan. Kasih ini tidak pernah gagal. Kasih tidak akan pernah kehilangan nilainya. Itu adalah atribut surga. Sebagai harta yang berharga, kasih akan dibawa oleh pemiliknya melalui gerbang kota Tuhan. Luar biasa saudara. Kasih ini adalah harta surga, atribut surga. Jadi kalau saudara akan berada di surga atau saudara mempunyai cita-cita untuk tinggal di surga, saudara harus mengembangkan kasih di dunia ini. Karena memang itu adalah atribut surga. Dan kasih itu sebagaimana dijelaskan di atas, ia tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih itu tidak membalas dendam. Kasih itu tidak mudah terluka, tidak sombong, tidak cinta diri. Dan kasih itu selalu memberikan dukungan kepada orang lain. Motif-motif yang mendukung, motif-motif yang positif, itulah kasih. Dan ingat, kasih adalah atribut surga.
Bawalah kasih-Mu, kembangkanlah kasih-Mu, karena itulah yang akan kita bawa sampai ke surga. Poin ketiga, buah roh adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Perselisihan dan perseteruan adalah pekerjaan iblis dan buah dosa. Semua kutipan kita hari ini diambil dari Testimonies for the Church jilid 5, halaman 168 dan 169. Buah roh adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Perselisihan dan perseteruan adalah pekerjaan iblis dan buah dosa. Mari masing-masing bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya memiliki anugerah kasih? Sudahkah saya belajar untuk sabar dan menjadi baik hati? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mengembangkan sukacita, damai sejahtera, dan kasih. Karena semua ini adalah buah roh. Inilah atribut surga. Inilah karakter yang harus kita bangun sekarang ini. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, karakter yang paling kuat dan paling mulia terletak di atas dasar kesabaran, kasih, dan penyerahan yang penuh kepercayaan kepada kehendak Tuhan. Yang kedua, kasih tidak akan pernah kehilangan nilainya. Itu adalah atribut surga. Sebagai harta yang berharga, kasih akan dibawa oleh pemiliknya melalui gerbang kota Tuhan. Dan yang ketiga, buah roh adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Perselisihan dan perseteruan adalah pekerjaan iblis dan buah dosa. Inilah poin-poin utama yang bisa saya bagikan. Semoga menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah menginspirasi kami, meneguhkan kami, agar kami tetap bersukacita, agar kami tetap memiliki buah roh. Curahkanlah Roh Kudus Tuhan untuk masing-masing kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan memberkati agama yang bersinar.